bersama-sama kita akan belajar untuk mengenal permasalahan kejang pada anak. Tentunya pada hari ini ada hal yang menarik tentunya. Ada mitos, ada juga fakta. Ada sebuah kebaikan, ada sebuah yang tertunda. Anak balita, atau terkhusus yang di bawah 5 tahun, ketika terjadi kejang, ada beberapa kejang yang ada. Pertama adalah ada namanya kejang angin. Ya, kejang angin. Angin ini ada dua, angin panas dan angin dingin. Tapi yang dimaksud adalah sinilah angin yang terperangkap di dalam tubuhnya sehingga menyebabkan sistem kesadaran atau sistem saraf atau sistem peredaran darah yang menjadi permasalahan. Sahabat MO TV, banyak hal yang perlu kita perbaiki. Ketika kejang tersebut terjadi atau ciri-ciri kejang itu terjadi, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Ketika hal tersebut adalah sebuah angin, maka netralkan angin ya. Makanya ketika seorang yang kejang terus beliau buang air kecil, terus buang air besar, terus muntah, maka itu selesai kejangnya, tidak terjadi kejang. Tapi pada tahap tertentu. Yang kedua, ketika itu gangguan sistem saraf, berarti berhubungan dengan nutrisi, maka ketika si nutrisi itu akan menjadikan kebaikan. Bedanya di mana nutrisi dengan angin? Ya, angin tentunya akan mengindikasikan perutnya kembung, perutnya keras, perutnya kembung, perutnya keras, dan tentunya malas dan tidak mau makan. Itu berarti berhubungan dengan angin. Tapi ketika berhubungan saraf, berarti nutrisi, maka dia itu berhubungan dengan apa? Yang pertama adalah keletihan. Jadi kalau keletihan kamu, kalau keletihan kamu, berarti cirinya adalah keletihan terus kambuh, berarti dalam masalah saraf. Saraf berarti dengan nutrisi. Angin bagaimana? Angin juga bisa karena keletihan, bisa juga karena sesuatu yang baru dikonsumsinya atau yang terjadi pada dirinya. Contoh, ada hujan, main hujan-hujanan, contoh, kan nggak biasa. Terus berendam air, nggak biasa, main air terlalu lama bisa. Atau makan makanan yang tidak cocok, contoh makan mie instan atau makan apa tidak cocok, angin tinggi dan tubuh naik sehingga terjadi kejang. Tapi ketika saraf enggak, hanya keletihan, banyak pikiran. Ya kalau anak kecil kan nggak banyak pikiran. Ya mikirin apa? Apa dilakukan? Contoh terlalu banyak jalan-jalan. Jadi sahabat MO TV, ketika banyak jalan-jalan, keletihan bisa menjadikan gangguan permasalahan kejang itu sendiri. Apa yang terganggu sebenarnya organnya? Ya, semuanya tidak lepas dari masalah gangguan lambung dan hati. Lambung dan hati. Makanya ketika terjadi kejang maka ada pemijatan pada wilayah sendi-sendinya, ya, serta pemijatan pada wilayah punggungnya, pemijatan pada wilayah bahunya, pemijatan pada wilayah yang kaku ya, contoh kaku berarti wilayah contoh mata, tangan, dan sebagainya. Sahabat MHO TV, ketika ini terjadi tentunya ada beberapa tahapan, step demi step. Yang pertama adalah lakukan adalah tenang. Apa yang disebut tenang? Ya, jangan panik, karena ketika panik tidak bisa berpikir. Ada beberapa cara, ya cara-cara alami ada. Ketika melihat hal ini, caranya pertama perhatikan perutnya. Apakah dikembung? Apakah perutnya keras? Kalau perut keras, segera lakukan penetral angin, ya, dengan hebat yang sudah kali kita sampaikan. Yang kedua, apakah dia itu tidak kembung, tidak panas, atau kejang? Nggak ada panas, nggak dingin, tiba-tiba kejang. Berarti ini saraf. Kalau saraf berarti berhubungan dengan nutrisi. Nah, nutrisi ini, apakah nutrisinya yang kurang tepat atau nutrisinya yang bermasalah? Di bawah 5 tahun, masih rentan lah. Kalau udah 4 tahun, 5 tahun udah mulai aman. Ya makanya anak-anak ini 4 tahun ini biasanya rentan untuk masalah tersebut. Maka di sini sahabat MO TV ada hal menarik. Ya, Anda pastikan ketika anak ada demam, ada diem tapi lihat biasanya atau nggak aktif, perhatikan. Jangan-jangan ini adalah ciri-ciri khusus. Kalau nggak mau makan, coba dites perutnya, keras nggak?
lembek nggak, bunyi nggak, ceklah. Kalau memang ada keras-keras ya segera gitu, segera lakukan. Contoh adalah apa namanya, lakukan terapi ya, contoh dengan cara pemijatan ya. Pemijatan di mana ya, nanti yang pertama adalah contoh di wilayah bahu ya, bahu sini, bahu kanan gini, di bahu diratakan karena di sini banyak kan keras, baunya dipijat seperti ini nyampe hilang benjolannya, kanan kiri dipijat ya, pijat terus ya, itu menghilangkan efek anginnya. Yang kedua ya, kalaulah bapak dan ibu di rumah ada yang namanya daun ya, ada beberapa daun yang menjadi referensi. Adanya pertama daun jarak ya. Daun jarak Ya, daun jarak ini ibu dan bapak ambil yang tua ya, jangan daun muda ya. Daun muda kurang efektif ya, tapi kalau adanya itu ya nggak apa-apa lah, itu namanya dari yang muda kan, kita adanya itu nggak apa-apa. Tapi terus ambillah, terus dilayukan di atas kompor, dilayukan karena ini getahnya tinggi, dilayukan dulu. Setelah itu layukan, oleskan minyak siaga, oleskan minyak siaga di daun tersebut, taruh di perutnya, taruh. Yang kedua taruh di punggungnya. Sudah terpunggungnya selesai, biasanya tidak lama dia diare atau buang air banyak, bush atau muntah, ya, atau seperti itu, segar dan dingin, badannya dingin, artinya dingin ini tidak panas lagi, normal artinya gitu ya. Nah, artinya di sini sahabat Emau TV, ketika sudah buang air besar selesai, maka insya Allah terhindar dari masalah kejang.